Perdana Menteri Inggris telah mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militer milik Inggris. Ya, setelah mendapat izin menggunakan pangkalan militer Inggris, Angkatan Udara Amerika Serikat mengirimkan pesawat USAF C-130 Hercules dan pesawat pembom B-1 Lancer mendarat di pangkalan Angkatan Udara militer Inggris. Pesawat C-130 Hercules milik militer Angkatan Udara Amerika Serikat sedang menurunkan bom JDAM atau bom berpemandu GPS yang dilengkapi dengan pemandu laser dan inersial alias bom pintar. Kedatangan pesawat-pesawat Amerika Serikat ini terjadi setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa serangan terhadap Iran akan meningkat. Tak hanya pesawat USAF C-130 Hercules Amerika Serikat, tapi juga pesawat pembom B-1 Lancer terlihat terbang dari pangkalan udara militer Inggris. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. Sementara itu, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Peluncuran rudal ini menempuh 4.000 kilometer. Usai Inggris mengizinkan Amerika Serikat memakai pangkalan udara militernya, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Rudal yang diluncurkan kemungkinan besar adalah Khorramshahr 4, sebuah rudal balistik Iran yang sangat canggih. Peluncuran rudal ini merupakan pertama yang dilakukan oleh Iran. Diperkirakan rudal balistik Iran jarak jauh ini menempuh 4.000 km menuju pangkalan Inggris di Diego Garcia. Atas serangan ini, tidak satupun rudal mengenai pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris. Peluncuran rudal jarak jauh Iran dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran dengan jarak tempuh rudal ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh 4.000 kilometer. Pemirsa, kita lihat rudal yang diluncurkan oleh pasukan militer Iran ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh jarak yang cukup jauh ke Diego Garcia, Samudra Hindia dengan mencapai 4.000 km. Operasi peluncuran rudal balistik ini dilakukan pertama kali oleh militer Iran. Ya, sementara itu pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik usai Iran mengencarkan serangan ke Israel hingga puluhan orang terluka. Selain itu, ia juga mengomentari soal Iran meluncurkan rudal 4.000 km ke Diego Garcia. Fired an intercontinental ballistic missile on Diego Garcia. That's 4,000 kilometers. I've been warning all the time. They have now the capacity to reach deep into Europe. They already have fired on a European country, Cyprus. They are putting everyone in their sights. And fourth, they're stopping a maritime international route, energy route, and trying to blackmail the entire world. What more proof? Pemirsa, Iran diprediksi tidak akan membuka Selat Hormuz meskipun Amerika mengancam akan menyerang situs nuklir Iran. Hal ini disampaikan pengamat intelijen dan terorisme Ridwan Habib dalam program iNewsroom. Ya, memang ancaman Trump ya, 48 jam, 2 hari ya, 2 hari lagi kalau memang Selat Hormuz tidak dibuka Iran, mereka mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan pembangkit energi Iran. Tetapi itu dijawab dengan sangat tenang oleh Iran melalui Menteri Luar Negerinya. Iran menyatakan bahwa mereka siap membuka Selat Hormuz
asalkan Amerika membayar mengganti rugi semua kerugian perang yang diakibatkan oleh serangan mereka. Dan tampaknya ini akan membuat situasi Trump makin terjepit dan sulit, karena kalau Amerika itu mengikuti tuntutan Iran, tentu saja citra politik Trump di dalam negeri akan jatuh. Bahkan kemungkinan dia bisa dilakukan semacam impeachment ya, atau upaya untuk menggulingkan Trump di dalam negerinya. Jadi kami teman-teman yang belajar tentang kajian strategic intelligence meyakini tampaknya opsi itu tidak akan dilakukan oleh Trump, karena kalau dia mengakui Iran dan membayar ganti rugi kerugian akibat perang ini, itu sama saja mengaku kalah, Diandra. Oke. Nah, jika dilihat dari indikator intelijen militer nih, apa parameternya bahwa seberapa valid nih Amerika menang perang melawan Iran? Oh, sama sekali tidak valid ya, Diandra ya. Karena ini hari ke-22, tadi sudah disampaikan Diandra di pembuka bahwa Iran berhasil meluncurkan 2 Intermediate Range Ballistic Missile atau IRBM dengan jarak jangkau 4.000 km. Memang tidak berhasil mengenai sasaran, tetapi bahwa Iran masih bisa mempunyai kemampuan meluncurkan IRBM dengan kapasitas jelajah 4.000 km, itu menunjukkan bahwa kapasitas militer mereka masih baik-baik saja. Termasuk yang terbaru kan, dia juga menyerang Dimona ya, Dimona pembangkit listrik, pembangkit nuklir, power plant nuklir Israel di Dimona, Israel Selatan, dan rudalnya masuk artinya dia bisa menembus Iron Dome dan David Sling sehingga meledak di tanahnya Israel. Ini menunjukkan bahwa memang Iran sudah menemukan formula yang tepat untuk membongkar Iron Dome yang katanya paling hebat itu. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat juga nih, apakah klaim kemenangan dari US ini hanya seperti operasi psikologis kah untuk mempengaruhi opini publik global? Ya, itu sebenarnya semacam bluffing ya, bluffing dan tekanan Trump kepada Iran, pada pemerintah Iran agar ketakutan. Tetapi mereka lupa bahwa Iran ini sudah didukung oleh rakyatnya secara kuat, dan militer mereka juga masih mempunyai resources yang luar biasa. Walaupun pucuk pimpinannya satu persatu dibunuh oleh Israel dan Amerika, tetapi stok-stok kolonel-kolonel mereka masih sangat banyak. Dan strategis mereka, ilmuwan-ilmuwan mereka juga sangat banyak. Jadi tampaknya Iran masih sangat akan bertahan, Diandra. Termasuk pernyataan terbaru dari juru bicara parlemen Iran, Mohammad Ghalibaf, yang mengatakan bahwa Iran mempunyai formula rahasia yang akan dikeluarkan dalam 2 kali 24 jam ke depan. Jadi ini ada ancaman Trump 2 hari ke depan. Di sisi lain Iran juga mengancam, tanda petik ya, Iran akan mengeluarkan senjata rahasianya dalam 48 jam. Jadi makin seru perang ini. Baik, jadi kalau misalnya Anda melihat keduanya sama-sama mengancam, ini eskalasinya akan seperti apa? Eskalasinya yang jelas pasti akan meningkat drastis dalam 2 kali 24 jam. Termasuk ada laporan yang menyatakan bahwa kapal-kapal peluncur cepat, semacam frigate gitu ya, itu sudah keluar dari basis-basis pangkalan-pangkalan militer Iran, dan itu menuju ke kapal induk Amerika Serikat, dan dia mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melakukan yang disebut dengan kamikaze ship. Kamikaze ship itu artinya dia menabrakkan kapalnya di kapal induk untuk menjadi bom. Dan ini kalau itu dilakukan, tampaknya memang dalam 48 jam terakhir ini adalah saat-saat paling menentukan apakah Amerika akan kalah dan mundur, ataukah ada dinamika baru yang akan terjadi. Baik, ini kan AS bluffing terus begitu ya Mas. Mereka merasa ini sudah menang, tapi justru menolak gencatan senjata. Anda melihatnya bagaimana? Yang menolak gencatan senjata sebenarnya Iran ya, Diandra ya. Iran menyatakan kalau Anda mau gencatan senjata, syarat utamanya adalah mengganti semua kerugian perang yang diakibatkan oleh Israel dan Amerika. Jadi ini syarat yang cukup berat, karena ketika Trump melakukan itu, maka otomatis dunia akan mengatakan bahwa yang menang Iran. Dan ego Trump tampaknya tidak akan mengambil pilihan itu.
Baik, kalau Anda melihat sejauh mana sih Mas Ridwan kemampuan militer Iran ini benar-benar melemah gitu. Dan tadi kan juga dikatakan Iran ini mengancam bahwa ada kemungkinan seperti masih ada kekuatan tersembunyi, masih banyak juga kolonel-kolonelnya, walaupun saat kemarin ini pucuk pimpinan tertinggi Iran sempat gugur, kemudian diganti lagi, tapi juga belum pernah tampil di publik. Anda melihatnya bagaimana kekuatan militer Iran ini? Dalam teori perang Clausewitz itu yang disebut menang perang itu 3 dianggap. Pertama adalah mengganti pemerintahan lawan, kedua adalah membuat militer lawan tidak bisa melawan balik, yang ketiga adalah membuat lawan menyetujui penyerang. Tiga-tiganya Amerika gagal. Pertama, militernya masih bisa menyerang, militer Iran masih bisa menyerang. Yang kedua, pemerintahnya sama sekali tidak berubah, masih bisa menyatakan perlawanan. Yang ketiga, rakyat Iran turun ke jalan merayakan Idul Fitri dengan bendera-bendera yang mengancam Amerika, dengan menyatakan death to Amerika, dan itu tidak cuma di satu kota, hampir di 31 provinsi di Iran. Pada saat malam takbiran Idul Fitri, semua keluar dan semuanya menghujat Amerika. Jadi dalam teori perang Clausewitz, tiga-tiganya Amerika belum bisa mewujudkan. Artinya 22 hari perang dengan biaya $30 billion itu tidak berpengaruh apapun bagi kemenangan Trump dan Amerika. Sebaliknya, di Iran justru menunjukkan superpower dia di kawasan, yaitu membuat negara-negara Teluk sangat ketakutan ya, termasuk juga Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, itu ketakutan luar biasa karena ternyata Iran benar-benar menunjukkan daya tahan yang cukup tinggi.